warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Valian dan teman-teman. Semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan sehat selalu. Amin. Tak lupa puji syukur kita ucapkan karena pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa lagi dalam perkuliahan Teknik Listrik dan Elektronika dalam keadaan sehat walafiat walaupun dilaksanakan secara daring. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai kapasitor. Sebelum memasuki materi hasil diskusi kelompok kami, alangkah baiknya kita perkenalan dulu. Ada siapa aja sih di kelompok 7 ini? Di kelompok 7 ada beberapa anggota. Yang pertama yaitu saya sendiri, Aprilia Yulianti. Yang kedua ada Mas Baruna Gazi. Yang ketiga ada Mbak Erisa Ayu Firdianti. Yang keempat ada Mas Lorenzius Kitaro Asagi. Yang kelima ada Mas Muhammad Iqbal Amar. Yang keenam ada Mas Mursid Adi Luhung. Yang ketujuh ada Mas Bugus Rianto. Yang kedelapan ada Mas Slamet Jatmiko. Dan yang terakhir ada Mas Taufik Pratama. Oke, langsung saja kita ke materi mengenai kapasitor. Cekidot. Apa itu kapasitor? Kapasitor adalah salah satu jenis komponen elektronika yang memiliki fungsi untuk menyimpan arus listrik selama batas waktu tertentu. Komponen elektronika ini terdiri dari dua konduktor yang dipisahkan oleh penyekat yang disebut dengan keping. Oke teman-teman, selanjutnya adalah satuan kapasitor atau disebut farad yang disimbolkan dengan huruf F, di mana satuan farad ini banyak sekali digunakan pada perangkat elektronik. Selain itu, satuan farad ini juga dikonversikan menjadi mikrofarad, pikofarad, dan nanofarad, di mana 1 mikrofarad sama dengan 1000 nanofarad. 1 farad sama dengan 1 juta mikrofarad. 1 mikrofarad sama dengan 1 juta pikofarad, dan 1 nanofarad sama dengan 1000 pikofarad. Oke, selanjutnya satuan farad ini ditemukan oleh penemu ahli yang bernama Michael Faraday, di mana nama dari satuan farad ini diambil dari nama belakang beliau. Nah, Michael Faraday ini merupakan ilmuwan yang berasal dari Inggris. Oke, selanjutnya itu adalah fungsi dari kapasitor. Ada berbagai macam-macam fungsi dari kapasitor. Yang pertama itu adalah untuk menyimpan arus dengan listrik sementara waktu. Yang kedua untuk penyaring atau filter dalam sebuah rangkaian elektronika, misalnya itu power supply atau adaptor. Yang ketiga itu sebagai penghilang bouncing. Terus yang keempat itu adalah menjadi kopling antara rangkaian elektronika satu dengan rangkaian elektronika lainnya. Terus yang kelima untuk menghemat daya listrik jika dipasang pada lampu neon. Yang keenam sebagai isolator atau penahan arus listrik untuk arus DC atau searah. Yang ketujuh menjadi konduktor atau mengantarkan arus listrik untuk arus AC dan bolak-balik. Yang kedelapan sebagai perantara gelombang tegangan DC pada rangkaian pengubah tegangan AC ke DC atau kata lain adalah adaptor. Yang terakhir adalah untuk osilator atau pembangkit gelombang AC, bolak-balik, dan lain-lainnya. Yang selanjutnya ada jenis-jenis kapasitor. Kapasitor dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada kapasitor elektrolit. Kapasitor elektrolit merupakan kapasitor yang pembuatannya disebut elektrolisis, yang berbentuk kutub positif dan kutub negatif. Kapasitor jenis ini terbuat dari lapisan metal oksidasi. Yang kedua, ada kapasitor elektrostatis. Kapasitor ini adalah kapasitor yang terbuat dari bahan keramik, film, dan mika. Tetapi, bahan yang paling banyak digunakan adalah bahan keramik dan mika karena lebih murah dan mudah didapat. Kapasitor ini adalah kapasitor nonpolar. Yang terakhir ada kapasitor elektrokimia. Kapasitor elektrokimia adalah kapasitor yang terbuat dari larutan kimia. Benda ini dapat kita jumpai pada baterai aki. Baterai dan aki memiliki tingkat kebocoran arus yang sangat kecil dan kapasitansi yang besar.
Nah, oke teman-teman, selanjutnya adalah bagian-bagian kapasitor yang terdiri dari dua plat konduktor dan dielektrik, di mana dua plat konduktor ini bersifat positif dan negatif, yang dimana dua plat konduktor ini dipisahkan oleh isolator yang disebut dielektrik yang dapat berupa zat padat, zat gas, maupun zat cair. Nah, kapasitor ini juga dapat berfungsi sebagai pengisi muatan dan juga mengeluarkan muatan. Oke, selanjutnya adalah simbol kapasitor. Seperti yang teman-teman lihat pada gambar, itu merupakan simbol kapasitor. Nah, untuk yang lurus itu biasanya simbol kapasitor menurut standar Eropa. Dan untuk yang melengkung itu biasanya simbol kapasitor menurut standar Amerika. Nah, untuk kapasitor secara aslinya itu, jika teman-teman sudah pernah melihat kapasitor, sudah pernah memegang kapasitor, itu biasanya teman-teman bisa langsung membedakan mana yang positif dan mana yang negatif. Nah, untuk membedakannya biasanya di kapasitor itu terdapat logo positif dan negatif, atau jika tidak ada, itu biasanya bagian positif itu kawatnya itu lebih panjang daripada bagian negatif. Nah, jika tidak bisa dilihat dari fisik, teman-teman bisa menggunakan alat ukur seperti multimeter untuk mengetahuinya apakah bagian itu kutub positif ataukah kutub negatif. Nah, itu. Oke, yang selanjutnya adalah bagaimana sih perhitungan dalam kapasitor. Untuk kapasitas kapasitor sendiri ialah kemampuan kapasitor yang dapat menyimpan suatu muatan listrik. Dan kapasitas kapasitor ini bisa didefinisikan sebagai suatu perbandingan tetap antara muatan Hi yang bisa disimpan di dalam kapasitor dengan beda potensial di antara kedua konduktornya. Dan rumus untuk mencari kapasitas kapasitor adalah C sama dengan Hi per V, yang dapat diartikan C sama dengan kapasitansi dengan satuan F atau farad. 1 farad sama dengan 1 kolom atau volt. Kemudian Hi merupakan muatan listrik dengan satuan kolom. Lalu V sama dengan beda potensial dengan satuan volt. Nilai kapasitansi kapasitor tidak akan selalu bergantung pada nilai Hi dan V, karena besaran nilai kapasitansi sebuah kapasitor itu tergantung pada bentuk, posisi, ukuran dari kedua keping, dan jenis material insulator atau pemisahnya. Selanjutnya kita akan membahas rangkaian pada kapasitor. Yang pertama yaitu rangkaian seri. Pada rangkaian seri, dua kapasitor atau lebih disusun secara seri dengan ujung yang saling disambungkan secara berurutan. Saat disambungkan secara seri, maka kapasitor memiliki nilai kapasitas yang berbanding terbalik dengan nilainya masing-masing. Jika rangkaian cukup banyak, maka semakin kecil nilai kapasitasnya, namun tegangan kerjanya menjadi lebih besar pada rangkaian seri. Selanjutnya yaitu rangkaian paralel. Rangkaian paralel kapasitor merupakan gabungan dua kapasitor atau lebih dengan menyatukan kutub-kutub yang sama. Pada kapasitor yang disambung paralel akan terjadi peningkatan nilai kapasitasnya. Total nilai kapasitasnya merupakan penjumlahan kapasitas dari masing-masing kapasitor. Sementara itu, pada rangkaian paralel tidak terjadi perubahan pada tegangan kerjanya. Rangkaian yang ketiga yaitu rangkaian gabungan. Rangkaian ini merupakan gabungan atau campuran dari rangkaian seri dan paralel kapasitor. Untuk menghitung nilai kapasitas total dari hambatan seri paralel kapasitor, tentunya kita harus mengerti atau tahu cara menghitung nilai kapasitor seri dan cara menghitung nilai kapasitor paralel. Cara menyelesaikannya sama aja dengan cara menyelesaikan hambatan total rangkaian seri dan paralel pada resistor. Hanya saja yang perlu diingat untuk mencari nilai kapasitas seri dan paralel kepada kapasitor kebalikan dari resistor. Rangkaian yang terakhir yaitu rangkaian energi kapasitor. Muatan listrik menimbulkan potensial listrik dan untuk memindahkannya diperlukan usaha listrik. Nah, untuk memberi muatan pada suatu kapasitor diperlukan usaha listrik, dan usaha listrik ini disimpan di dalam kapasitor sebagai energi. Pemberian muatan dimulai dari 0 sampai dengan Q atau column.
Selanjutnya kita akan ngebahas rumus-rumus dari setiap rangkaian yang udah kita bahas. Yang pertama yaitu rumus dari rangkaian seri, di mana 1 per C total sama dengan 1 per C1 plus 1 per C2 ditambah 1 per C3 dan seterusnya. Dimana untuk menghitung C total ini kita dapat simpulkan kita hanya perlu menambahkan jumlah C dengan syarat tiap C ditambah seper seperti itu. Jadi misalnya C1 tinggal ditambah 1 per C1 dan seterusnya. Terus kita akan beralih ke rangkaian paralel. Untuk rangkaian paralel ini kita dapatkan rumus C total sama dengan C1 plus C2 ditambah C3 dan seterusnya. Hampir sama dengan rangkaian seri, hanya tinggal menambahkan jumlah C, nanti ditemukan C total tanpa menemukan adanya seper. Jadi tadi di rangkaian seri 1 per C1, nah untuk di rangkaian paralel itu enggak pakai. Jadi hanya tinggal C1 ditambah C2 ditambah C3 dan seterusnya. Selanjutnya yaitu rumus dari rangkaian gabungan. Nah, rangkaian gabungan ini ialah di mana hasil total dari rangkaian seri ditambah dengan rangkaian paralel seperti itu guys. Nah, selanjutnya yaitu energi kapasitor, di mana rumusnya W sama dengan setengah C V kuadrat, di mana C yaitu kapasitor dan V yaitu tegangan listrik. Selanjutnya adalah macam-macam kapasitor. Apakah teman-teman sudah tahu ada berapa sih macam-macam kapasitor itu? Macam-macam kapasitor itu ada 2. Yang pertama yaitu kapasitor tetap. Yang kedua yaitu kapasitor tidak tetap atau variabel. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kapasitor tetap. Sebelumnya, apa sih itu kapasitor tetap? Ada yang tahu apa itu kapasitor tetap? Kapasitor tetap adalah kapasitor yang nilai kapasitansinya tidak bisa mengalami perubahan dan cenderung nilainya sudah ditetapkan oleh pabrik pembuatnya. Kapasitor tetap terbagi menjadi 2, yaitu kapasitor polar dan kapasitor nonpolar. Kapasitor polar sendiri terbagi lagi menjadi 2, yaitu kapasitor elektrolit dan kapasitor tantalum. Sedangkan untuk kapasitor nonpolar terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu kapasitor keramik, yang kedua kapasitor polyester, yang ketiga kapasitor film, yang keempat kapasitor kertas, dan yang kelima kapasitor mika. Oke, langsung saja ke yang pertama yaitu kapasitor elektrolit. Kapasitor elektrolit merupakan kapasitor jenis polar atau memiliki 2 kutub pada kaki-kakinya. Biasanya bagian kaki yang panjang merupakan kutub positif, sedangkan bagian kaki yang pendek merupakan kutub negatif. Kapasitor elektrolit ini dalam pemasangannya jangan sampai terbalik, khususnya pada rangkaian arus listrik DC, tetapi jika pada rangkaian arus listrik AC tidak masalah. Kemudian kapasitor elektrolit ini jangan sampai terkena panas berlebih pada saat proses penyolderan. Karena apa? Karena bahan dasar elektrolit di dalam kapasitor akan mendidih dan menyebabkan kerusakan. Kapasitor elektrolit banyak tersedia dengan kapasitas yang cukup besar. Paling kecil nilai kapasitasnya yaitu 0,1 mikrofarad dan yang paling besar yaitu 47.000 mikrofarad. Nah, ini biasanya digunakan dalam rangkaian power amplifier untuk sound system. Selanjutnya, yang kedua yaitu kapasitor tantalum. Kapasitor jenis ini biasanya dibuat dengan bentuk fisik yang cenderung kecil, memiliki warna merah maupun hijau. Nah, untuk kapasitor jenis tantalum ini memiliki harga yang cukup mahal. Dikarenakan apa? Dikarenakan memiliki keandalan yang cukup tinggi. Dan kapasitor tantalum ini merupakan salah satu kapasitor yang paling banyak peminatnya di bidang elektronika. Selanjutnya, yang ketiga yaitu kapasitor keramik. Nah, kapasitor keramik ini dibuat dari bahan keramik, memiliki bentuk fisik dan ukuran yang beragam. Kapasitor keramik ini cukup stabil sehingga banyak digunakan dalam rangkaian bidang elektronika. Nah, untuk nilai kapasitansinya pada kapasitor keramik ini dituliskan menggunakan kode warna, tetapi ada juga yang dituliskan secara langsung di badan dari kapasitor menggunakan angka.
Kemudian yang keempat yaitu ada kapasitor polyester. Kapasitor polyester ini terbuat dari plastik yang bentuknya kecil dan pipih. Nah, untuk kapasitor polyester ini nilai kapasitansinya dicantumkan menggunakan kode warna. Kapasitor polyester pada dasarnya tidak memiliki polaritas, sehingga pada saat pemasangannya tidak akan sulit atau tidak akan menjadi masalah. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang keenam adalah kapasitor film. Kapasitor film dielektriknya dibuat dari bahan film. Nah, untuk nilai kapasitansinya ditulis menggunakan kode warna berupa gelang, dan cara membacanya yaitu sama dengan membaca kode warna pada resistor. Kemudian yang keenam adalah kapasitor kertas. Kapasitor kertas dielektriknya dibuat dari bahan kertas. Nah, untuk kapasitor kertas ini sudah sangat jarang dipakai atau hampir bahkan tidak dipakai lagi. Nah, kapasitor kertas ini juga tidak dilengkapi dengan polaritas, sehingga pada saat pemasangan tidak akan menjadi masalah. Untuk besar nilai kapasitansinya yaitu sekitar 100 picofarad hingga 6800 picofarad. Kemudian yang terakhir yaitu kapasitor mika. Nah, kapasitor mika merupakan komponen generasi pertama yang masih banyak digunakan pada rangkaian elektronika hingga saat ini karena memiliki keunggulan yang tinggi, memiliki sifat yang stabil, serta toleransinya yang rendah. Untuk kapasitor mika biasanya digunakan pada rangkaian elektronika yang berkaitan dengan frekuensi tinggi. Untuk nilai besar kapasitansinya yaitu sekitar 50 mikrofarad sampai 10.000 mikrofarad. Nah, ini merupakan gambar-gambar dari kapasitor yang termasuk ke dalam kapasitor tetap. Macam kapasitor yang kedua, ada kapasitor tidak tetap atau kapasitor variabel. Kapasitor jenis ini merupakan kapasitor yang dapat diatur kapasitansinya sesuai kebutuhan. Jenis-jenis kapasitor seperti ini antara lain ada yang pertama ada kapasitor variabel Farco. Kapasitor variabel Farco merupakan jenis kapasitor yang memiliki ukuran lebih besar dari kapasitor tetap. Sesuai bentuk fisiknya, kapasitor variabel Farco memiliki kapasitansi yang lebih besar daripada kapasitor jenis kapasitor tetap. Nah, untuk kapasitansinya berkisar antara 1 mikrofarad sampai 500 mikrofarad. Kapasitor jenis ini dibuat pada generasi pertama yang digunakan untuk rangkaian-rangkaian listrik yang besar. Nah, yang kedua ada kapasitor trimmer. Kapasitor jenis ini merupakan jenis kapasitor yang sudah dikembangkan dari kapasitor jenis sebelumnya. Kapasitor jenis ini memiliki ukuran yang lebih kecil. Nah, dengan ukurannya yang lebih kecil tersebut, kapasitor jenis ini sangat cocok digunakan untuk rangkaian-rangkaian modern pada saat ini, tentunya pada alat-alat elektronik yang ada di rumah kalian. Kapasitor jenis ini terdapat komponen yang bernama preset yang dapat digunakan untuk mengatur kapasitansi sesuai kebutuhan. Nah, untuk pengaturannya dapat digunakan menggunakan obeng. Kapasitor jenis ini terbuat dari bahan mika atau plastik dan memiliki kapasitansi antara 5 mikrofarad sampai 30 mikrofarad. Nah, yang ketiga ada kapasitor aktif atau kapasitor CDS. Kapasitor jenis ini sudah banyak bermunculan dan berkembang di masyarakat. Kapasitor ini akan aktif apabila ada rangsangan cahaya dari matahari maupun sumber cahaya lain. Apabila kapasitor ini mendapat rangsangan cahaya dari sumber cahaya, maka kapasitor ini akan mengalirkan muatan listrik. Jika tidak ada sumber cahaya, maka kapasitor ini tidak akan mengalirkan sumber listrik. Nah, kapasitor jenis ini banyak digunakan pada lampu taman, alarm, dan juga pada saklar otomatis. Untuk contoh soal, terdapat sebuah kapasitor yang memiliki besaran kapasitas sebesar 0,8 mikrofarad yang dimuati oleh sebuah baterai dengan kapasitas 20 volt. Maka, cari besar muatan yang tersimpan di dalam kapasitor tersebut.
Untuk teman-teman yang mengetahui jawabannya, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Lalu, ini untuk penyelesaiannya. Jadi, jawaban yang tepat dari perhitungan di atas berupa besaran muatan pada kapasitor adalah 1,6 dikali 10 pangkat minus 5 kolom. Cukup sekian dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekeliruan, salah pengucapan maupun salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.